Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Laisha dan selamat datang di channel ini. Nah, jadi ini merupakan kelanjutan dari video curious sebelumnya yang membahas tentang fisioterapi. Nah, sekarang aku bakalan lebih fokus membahas ke jurusan fisioterapi sendiri. Nah, jadi apa sih itu fisioterapi? Jurusan fisioterapi itu gimana ya? Susah nggak sih? Atau belajar apa aja ya di fisioterapi? Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bahas itu semua. Mungkin memang nggak terlalu secara spesifik karena ini sesuai dengan apa yang aku alami juga. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku merupakan mahasiswa S1 fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang aku lagi berada di semester 6. Jadi sekarang udah mau menuju ke semester 7. So, check it out! Saat ini ada banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang memiliki jurusan fisioterapi di dalamnya. Untuk di kampus aku sendiri ada jurusan S1 fisioterapi dan profesi fisioterapi yang berada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, kalian bisa cek sendiri di internet jurusan fisioterapi itu ada di universitas mana aja di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia, fisioterapi itu sendiri ada diploma 3, diploma 4, strata 1, dan profesi. Untuk S2-nya, setahu aku sih belum ada ya di Indonesia. Nah, jadi kalian kayak harus keluar negeri gitu, misalnya kayak Thailand, Taiwan, Australia, atau Polandia, kayak gitu-gitu. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya, kira-kira di fisioterapi itu belajar apa aja sih? Susah nggak? Ada matematikanya nggak? Ada hitungan-hitungan nggak? Ada fisika, kimia, ataupun yang lainnya? Nah, sesuai dengan yang udah aku jelasin tentang kompetensi-kompetensi pada fisioterapi, secara tidak langsung aku udah ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang bakal dipelajari di fisioterapi. Nah, di jurusan fisioterapi sendiri akan disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi tersebut. Nah, tapi pertanyaan yang paling utama yang biasanya ditanyakan adalah, kira-kira ada matematikanya nggak sih? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak bisa menghindari yang namanya matematika. Cuman, kabar baiknya adalah matematika di fisioterapi itu tidak serumit yang kalian bayangkan, alias sekedar matematika dasar kayak perkalian, pembagian. Misal nih, kayak kalian menghitung body mass index, atau kalian menghitung tentang denyut nadi maksimal, misalnya kayak 220 kurang usia. Sekedar seperti itu aja, dan gak ada yang kayak algebra, Pitagoras, atau turunan dan segala macam yang kalian hindari, mungkin bagi sebagian orang. Dan juga untuk semester-semester awal biasanya memang pasti ada pelajaran-pelajaran dasar ya. Jadi misalnya kayak filsafat atau psikologi kesehatan, bahasa Inggris, terus juga ada kalau misalnya di univ aku kayak pelajaran agamanya kayak gitu-gitu itu ada. Jadi memang untuk yang pertama itu dasar, tapi yang paling utama dasar dari fisioterapi itu adalah anatomi. Jadi untuk kalian yang mau masuk fisioterapi, siap-siap belajar anatomi, dan itu nggak sulit kok. Jadi memang asal kalian enjoy aja belajarnya, karena basicnya memang menghafal. Tapi yang terpenting yaitu memang kalian harus paham dulu apa sih tujuan dari belajar pelajaran anatomi itu sendiri, kenapa aku harus hafal bagian-bagiannya. Jadi dengan kalian paham, terus kalian memahami struktur-struktur dan segala macam, itu kalian dengan mudah juga bakalan hafal dengan sendirinya, karena memang itu akan diulang-ulang terus sampai semester-semester selanjutnya, karena saking pentingnya sebuah anatomi tubuh manusia. Semangat! Selain anatomi, ada juga yang namanya fisiologi. Jadi ini cukup seru sih, karena kita tahu kenapa sesuatu hal bisa terjadi dalam tubuh kita. Misal kenapa seseorang bisa demam, kenapa seseorang bisa kehilangan keseimbangan, itu bisa kita ketahui di pelajaran fisiologi. Jadi itu seru banget sih, karena kita mengulik sebab akibat dari suatu kejadian atau suatu penyakit seperti itu. Nah, di semester-semester awal aku juga belajar tentang fisika fisioterapi. Jadi awalnya memang aku kira bahwa
jangan-jangan nih ada yang rumus-rumus yang menurutku susah, terus harus ngafalin dan harus menghitung dengan benar. Ternyata nggak sama sekali, karena di fisika fisioterapi kita membahas tentang misalnya nih kayak hukum-hukum gravitasi yang ada di tubuh manusia. Jadi titik tumpu manusia tuh gimana sih, kenapa manusia itu bisa seimbang, titik gravitasinya di mana sih, kayak gitu. Selanjutnya, kalian juga pasti akan belajar tentang elektrofisika. Nah, elektrofisika ini dia membahas tentang bagaimana cara kita mengoperasikan alat terapi kepada pasien. Jadi intervensi-intervensi yang berhubungan dengan alat. Salah satu contohnya adalah infrared. Nah, infrared ini merupakan terapi heating. Jadi misalnya untuk relaksasi otot, kita bisa berikan efek hangat tersebut kepada pasien untuk dapatkan efek sedatif atau rasa nyaman bagi pasien dan rileks. Kemudian kalian juga pasti akan belajar tentang manual terapi. Nah, jadi manual terapi ini memang murni kekuatan dari diri seorang fisioterapi dalam melakukan treatment gitu. Jadi tidak menggunakan alat-alat seperti yang infrared ataupun ultrasound jenisnya. Nah, yang penting dipelajari di fisioterapi juga yaitu mata kuliah assessment. Jadi kalian pasti belajar nih bagaimana sih cara kita menilai pasien ketika datang ke fisioterapis. Misalnya apakah ada keterbatasan ketika dia berjalan, adakah ketidaksimetrisan dari postur tubuhnya. Jadi itu merupakan tahapan awal dalam pemeriksaan fisioterapi. Misalnya kenapa sih dia sampai terjadi seperti ini, awalnya bagaimana. Jadi story takingnya dilakukan di assessment. Selanjutnya, kalian juga pasti akan mempelajari tentang pengukuran fisioterapi. Di pengukuran fisioterapi, fungsinya adalah agar seorang fisioterapis dapat menilai kira-kira derajat keparahannya di mana sih untuk cedera tersebut. Misal kita ambil contoh, dia mengalami cedera pada sikunya. Kira-kira kalau misalnya terjadi kelemahan sampai derajat keberapa sih pasien ini dapat menekuk sikunya. Nah, itu menggunakan alat yang namanya goniometer. Selain belajar pengukuran menggunakan alat-alat tertentu, di fisioterapi pengukuran juga belajar mengukur nyeri, gimana kita menilai kecemasan seseorang, kapasitas paru seseorang, agility, tingkat power atau daya ledak, dan masih banyak lagi. Karena fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan, maka pasti juga akan mempelajari tentang bagaimana pelayanan kesehatan kepada pasien. Bagaimana sih kita bersikap baik dengan pasien, apa yang harus kita lakukan ketika pasien datang, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih yang namanya etika hukum profesi. Ini juga penting dipelajari agar seorang fisioterapis tahu batasan-batasan mana saja sih untuk melakukan pelayanan fisioterapi, hak apa saja yang dia dapatkan dan hak apa saja yang dapat didapatkan oleh pasien. Nah, mungkin itu tadi beberapa mata kuliah yang penting dipelajari di fisioterapi sebagai bekal maupun dasar untuk menjadi seorang fisioterapis nantinya. Nah, sisanya itu menyesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang ada di fisioterapi. Jadi, seperti di video sebelumnya, fisioterapi itu membahas tentang kompetensi-kompetensi tersebut. Jadi, nanti akan belajar muskuloskeletal, kardiopulmonal, sport, pediatri, geriatri, komunitas, case one, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya untuk prospek kerja dari fisioterapi sendiri itu apa? Jadi seperti yang tadi aku sebutkan bahwa fisioterapi itu ada di rumah sakit. Jadi biasanya ada yang bekerja di rumah sakit, ada juga yang bekerja di klinik, atau sebagai tim medis dari klub-klub olahraga. Jadi misalnya kayak klub sepak bola, klub basket, voli, dan segala macam itu. Terus kalian juga bisa sebagai akademisi. Jadi akademisi itu misalnya kalian jadi dosen, seperti itu yang mengajari mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus. Terus juga kalian bisa jadi peneliti nih teman-teman, seperti itu. Nah, jadi memang untuk prospek kerja dari fisioterapi sendiri itu ada banyak dan masih luas banget untuk di Indonesia sendiri. Jadi buat kalian yang mungkin tadinya masih bingung, masih ragu untuk masuk fisioterapi, mungkin setelah nonton video ini kalian bisa sedikit lebih yakin untuk memilih fisioterapi sebagai jurusan kalian nantinya. Nah, kemudian untuk kalian yang masih penasaran ataupun masih mau tanya-nanya, bisa kalian chat di kolom komentar ataupun di Instagram aku @laisyamayeda. Semoga ini cukup menjawab untuk rasa penasaran kalian tentang fisioterapi itu apa. Nah, jadi segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Stay safe everyone. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oh ya, cerita dikit. Jadi aku kan balik ke rumah itu nggak ada persiapan sama sekali ya, di luar rencana banget.
karena di tengah pandemi kayak gini. Jadi baju-baju non formal aku tuh rata-rata kebanyakan di Malang, dan aku nemuin baju ini di rumah. Terus aku, fun fact-nya, aku baru inget kalau ini tuh merupakan baju aku waktu daftar ulang pertama kali ke Malang untuk daftar fisioterapi. Iya, daftar ulang fisioterapi. Ternyata masih muat guys, so ternyata aku tidak berkembang dalam bertumbuh.